Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah sahabat Quran sekalian, kita bertemu kembali di pembahasan tadabbur dan tafsir. Alhamdulillah sekarang kita masuk di ayat ke-14 dari surat Al-Mujadilah. Al-Imam Ibnu Ashur dalam At-Tahrir wa Tanwir menjelaskan bahwa ayat ini merupakan awal dari bagian baru, setelah Allah menjelaskan adab sosial di ayat 11 sampai 13, maka sekarang Allah kembali membongkar kedok musuh dalam selimut, yaitu kaum munafik. Jadi kalau di awal surah kita belajar tentang pengaduan seorang wanita yang jujur, maka di ayat ini kita akan melihat bagaimana pengkhianatan orang-orang yang lisannya penuh dengan sumpah palsu. Mari kita baca ayat di ayat ke-14 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu 'alaihim ma hum minkum wala minhum wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun. Ya, Allah Ta'ala dengan ayat ini ingin memperingatkan keras tentang bahaya salah memilih teman setia dan bahaya lisan yang berkhianat. Allah Ta'ala memulai ayat ini, Alam tara ilal ladzina tawallaw, tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang menjadikan sebagai kawan setia, atau sebagian tafsiran pemimpin. Makna alam tara, kata Al-Imam At-Tabari menjelaskan, ini adalah ajakan untuk melihat dengan mata hati dan juga akal sehat. Jadi tidakkah engkau melihat betapa anehnya perilaku mereka, orang-orang munafik. Tawallaw berasal dari wala. Jadi bukan sekedar kenal, tapi menjadikan pemimpin, pemberi nasihat dan tempat curhat rahasia. Dan siapa yang dimaksud oleh mereka? Al-Imam Qatadah dan mufassir lainnya menegaskan mereka adalah kaum munafik di Madinah. Alam tara ilal ladzina tawallaw. Jadi mereka secara lahiriah bersama orang-orang beriman, tapi secara batin mereka berwala kepada kaum Yahudi. Dan kemudian Allah melanjutkan, alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballah. Satu kaum yang Allah murkai kepada mereka. Seluruh mufassir Al-Imam At-Tabari, Ibnu Juzi, Al-Alusi sepakat bahwa yang dimaksud kaum yang ghadiballah adalah kaum Yahudi. Seperti kita baca di surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Akidah dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah kita mengimani bahwa Allah memiliki sifat ghadab, murka, yang sesuai dengan keagungannya tanpa menyamakan dengan makhluk dan tanpa menafikan maknanya. Jadi kemurkaan Allah kepada mereka disebabkan karena mereka mengetahui kebenaran, orang-orang Yahudi ini, namun menolaknya. Ma hum minkum wala minhum. Lalu Allah menyifati kaum munafik ini, ma hum minkum wala minhum. Mereka bukan dari golongan kamu, ma hum minkum wala minhum, dan bukan dari golongan mereka. Jadi mudabdabin, itu orang yang terombang-ambing. Mudabdabin. Jadi kata Al-Imam Siddiq Hasan Khan menjelaskan bahwa kaum munafik ini kehilangan jati diri, ikut sana ikut sini, terombang-ambing. Jadi mereka bukan mukmin yang tulus karena hati mereka kafir. Mahum minkum, bukan golongan kaum mukmin. Wala minhum, dan juga bukan golongan Yahudi tulen, karena secara nasab dan lahiriah mereka berbeda. Jadi
gambaran ini juga digambarkan di surat An-Nisa ayat 143. Mudzabdzabin ya mudzabdzabin baina dzalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara iman atau kafir ya. Tidak termasuk kepada golongan ini orang-orang beriman wala ilaha ula, dan tidak pula kepada golongan orang kafir. Jadi Rasulullah SAW membuat perumpamaan dalam hadis yang sahih, mathalul munafiqi kamathali syatil airati bainal ghanamain. Perumpamaan orang munafik itu seperti domba yang dia bingung antara dua kawanan domba lainnya. Yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun. Dosa terbesar mereka itu dirinci di akhir ayat. Itu wa yahlifuna 'alal kadhib, dan mereka bersumpah atas kebohongan. Wa hum ya'lamun, padahal mereka mengetahui. Jadi ini adalah sumpah palsu, al-yamin al-ghamus. Mereka bersumpah bahwa mereka adalah muslim, atau bersumpah tidak membocorkan rahasia mukmin kepada Yahudi. Ya, dan ya'lamun, kejahatan ini menjadi berlipat-lipat karena mereka sadar bahwa mereka bohong. Ya bukan salah bicara ya tanpa sengaja untuk menipu Allah dan Rasulnya, tapi memang sadar. Ya, di antara asbab nuzul yaitu Al-Imam At-Tabari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, satu hari Nabi SAW bersabda, akan masuk kepada kalian seorang laki-laki yang melihat dengan mata setan. Masuklah Abdullah bin Nabtal, seorang munafik yang penampilannya biru pucat. Nabi bertanya, mengapa engkau mencaciku? Dia langsung bersumpah demi Allah tidak melakukannya. Dan ini adalah contoh nyata ayat ini, Abdullah bin Nabtal ya. Dan bagaimana tadabbur ayat ini ya, kalau di zaman sekarang, maka kepada siapa hati kita condong? Apalagi kita sedang diuji ya. Kita harus mendukung siapa ya di tengah ya isu yang sedang berkembang saat ini. Jika kita lebih nyaman berteman dengan akrab dan curhat rahasia kepada orang-orang yang jelas-jelas memusuhi syariat Allah, hati-hati. Dan itu adalah wala yang salah. Maka jauhi sumpah palsu, dan ini menunjukkan bahwa sumpah palsu adalah salah satu ciri terkuat kemunafikan. Dan juga waspada penyakit terombang-ambing ya, mudzabdzabina. Jangan menjadi orang yang cari aman di dua kaki. Ya, tegaslah ya dengan identitas keimanan kita. Bayangkan betapa menderitanya menjadi seorang munafik. Allah enggak anggap, Allah menyebut mereka mahum minkum wala minhum. Mereka tidak punya rumah untuk pulang. Di hadapan orang beriman mereka asing. Di hadapan orang kafir pun mereka tidak benar-benar diterima. Jadi mengapa kita harus menukar ketenangan iman yang sudah ada dalam diri kita dengan kegelisahan pengkhianatan seperti orang-orang munafik. Jika Allah sudah murka pada satu kaum, jangan sekali-kali kita mencari kemuliaan lewat mereka. Dan Allah menutup nanti di ayat ke-15, a'addallahu lahum adaban syadida. Yang nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Sampai berjumpa di sesi berikutnya. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.